Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8 MTS Matul Muslimin, bagaimana keadaan kamu pagi ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Pagi ini kita ketemu lagi dalam PJJ Quran Hadis putaran yang ketiga. Sebelum kita mulai PJJ kali ini, maka alangkah baiknya kita buka dulu pertemuan kita dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan selama pembelajaran ini, meskipun daring, anak-anak dan Bapak Ibu guru semua senantiasa mendapat lindungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menempuh pembelajaran daring ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga anak-anak mendapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Al-Niyah Al-Fatihah. Anak-anakku semua, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan mengambil tema meraih bahagia dunia dan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Dengan mengambil dalil dari surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, surat Al-Qasas ayat 77, dan surat Al-Imran ayat 148. Nah, ini tema kita. Adapun KD yang kita pakai adalah KD 3.5, ya, yang berisi menganalisis isi kandungan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, surat Al-Qasas ayat 77, dan surat Al-Imran ayat 148. Kemudian KD kita juga tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat di dalam ayat-ayat tersebut. Nah, selanjutnya indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran ini menunjukkan tanda-tanda keberhasilan anak-anak dalam mempelajari KD 3.5, yaitu pertama, bisa menjelaskan pengertian materialistis, hedonis, dan konsumtif. Yang kedua, jika bisa menerjemahkan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, surat Al-Qasas ayat 77, dan surat Al-Imran ayat 148. Ini tanda-tanda keberhasilan belajarnya. Terus yang ketiga, anak-anak bisa menjelaskan isi kandungan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, Al-Qasas ayat 77, dan Al-Imran ayat 148. Kemudian yang keempat, anak-anak dapat menjelaskan keterkaitan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, Al-Qasas ayat 77, Al-Imran ayat 148, menjelaskan keterkaitan tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian yang kelima, anak-anak dapat menunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, surat Al-Qasas ayat 77, dan surat Al-Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Nah, ini indikator pencapaiannya. Kalau bisa anak-anak lakukan semua, berarti berhasil dalam mempelajari KD 3.5. Adapun kompetensi, peta kompetensinya, materi ini yang pertama surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, materi kedua surat Al-Qasas ayat 77, materi ketiga surat Al-Imran ayat 148. Aktivitasnya masih sama dengan yang kemarin, yang membaca, menulis, dan seterusnya. Keterampilan juga masih sama dengan yang kemarin, literasi media sampai dengan literasi digital.
Ini adalah peta kompetensi KD 3.5. Nah, selanjutnya anak-anakku, ya, mari kita mulai ya dengan membaca surat Al-A'la ayat 1 sampai ayat 14 sampai 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, coba dibaca anak-anak ya. Dibaca kemudian dilihat terjemahnya, baca terjemahnya. Sekarang penjelasan dari surat Al-A'la ayat 14 sampai dengan 19. Yang pertama, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman. Orang yang membersihkan dirinya dengan beriman kepada Allah, itulah kata Allah, orang-orang yang beruntung. Allah bersumpah, sungguh beruntung, yaitu orang-orang yang mau membersihkan dirinya dengan beriman. Wa dzakara isma rabbih fasalla, dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia bersembahyang. Dia selalu mengingat kepada Allah, dia selalu berzikir kepada Allah dengan diikuti menjalankan sholat 5 waktu. Ya, kemudian dia mau bersembahyang, bukan hanya ingat saja kepada Allah, bukan hanya zikir saja kepada Allah, tapi dia tetap mau menjalankan sembahyang atau sholat 5 waktu. Nah, orang-orang yang taat aturan Allah, maka ia akan tawadhu. Dia akan tawadhu, rendah diri, dan memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ini orang itu kalau sudah takwa kepada Allah, iman kepada Allah, anut aturan Allah, ikut aturan Allah, maka dia akan timbul sikap tawadhu, timbul sikap rendah diri, memiliki jiwa sosial yang tinggi dalam kehidupannya. Ia malu kepada Allah, ia malu kepada sesama manusia, dan terutama malu kepada Allah. Nah, ini inti dari orang yang beriman kepada Allah dan mau berzikir kepada Allah, mau sembahyang kepada Allah, akan menimbulkan sikap-sikap yang terpuji. Nah, selanjutnya yaitu ayat yang ke-16. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Akan tetapi kamu atau orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Allah sudah memberikan pilihan yang baik, tapi sebagian orang-orang, yaitu orang-orang kafir, memilih kehidupan duniawi. Artinya dia meninggalkan, mengalahkan kehidupan di akhirat kelak. Ini akan menimbulkan sikap orang yang memilih kehidupan duniawi. Ini akan menimbulkan sikap yang disebut materialistis, yaitu yang bergantung pada materi. Hidupnya hanya bergantung pada materi, hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan yang menjadi kesenangan. Jadi ini orang yang mementingkan kehidupan duniawi, ini seperti ini cirinya. Ya, dia hanya mementingkan harta, kekayaan, uang, jabatan, kedudukan yang menjadikan kesenangan. Dia beranggapan inilah puncak dari kesenangan, tujuan dari kesenangan. Akhirnya sikap materialistis ini akan menimbulkan sikap yang kedua, yaitu hedonisme. Itu ialah pandangan hidup yang berdasarkan pada hawa nafsu semata. Nah, materi, mementingkan harta, mementingkan kekayaan, uang, jabatan, kedudukan. Ini akhirnya orang tersebut adalah akan mengikuti keinginan hawa nafsunya.
Akhirnya timbul sikap yang dinamakan hedonisme, yaitu pandangan hidup yang berdasarkan pada hawa nafsu semata, kepentingan, keinginan, kesenangan diri sendiri. Itu hedonisme. Nah, akibat dari hedonisme tadi ini akan menimbulkan gaya hidup yang materialistis. Ini banyak orang yang rela menjadi pengemis, rela menjadi pencuri, rela menjadi penipu, perampok, dan melakukan korupsi untuk memenuhi ambisi duniawinya. Karena dia ingin memenuhi hawa nafsunya, keinginan dunianya, maka timbul sikap materialistis seperti ini. Orang tersebut biasa menjadi pengemis, biasa menjadi pencuri, biasa menjadi penipu, perampok, korupsi, tidak ada rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini gara-gara ambisi untuk memenuhi keduniawiannya, ya, sikap duniawinya. Nah, sekarang dari sikap tersebut ini yang lebih parah lagi melahirkan sifat konsumtif, yaitu pola hidup yang mempunyai keinginan untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa yang kurang atau tidak dibutuhkan. Karena dari keinginan hawa nafsu tadi ini menimbulkan sikap konsumtif, ya, dia membeli sesuatu, barang atau jasa, tapi barang atau jasa tersebut tidak begitu dibutuhkan dalam kehidupannya. Maka ini disebut pemborosan atau mubazir. Kita kalau punya harta, gunakanlah harta itu sebaik-baiknya. Belanjakan sesuai dengan kebutuhan kita yang kita butuhkan. Kalau tidak kita butuhkan, jangan dibelanjakan ke situ. Karena itu akan masuk dalam pemborosan atau mubazir. Orang yang pemborosan atau mubazir ini kata Allah, wala tabdir tabdira wala tubaddir tabdiran innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Maka orang yang konsumtif, orang yang mubazir, melakukan pemborosan, ini orang tersebut kata Allah termasuk saudara-saudaranya setan dalam surat Al-Isra ayat 26. Nah, ini orang yang mubazir, berbelanja di mall, ya, dengan begitu banyak menghabiskan jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran hanya untuk kebutuhan senang-senang saja, bukan kebutuhan yang pokok. Nah, ini gambar atau contoh dari sikap pemborosan, sikap mubazir yang masuk dalam temannya setan. Selanjutnya anak-anak, ya, dalam surat Al-A'la ayat 17, wal akhiratu khairum wa abqa. Artinya sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah sudah memberi peringatan. Kehidupan di akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Tapi tadi orang ada yang memilih kehidupan dunia, mementingkan kehidupan dunia, yaitu orang-orang kafir. Nah, orang-orang yang mementingkan kehidupan kekal di akhirat ini, ya, dia sadar bahwa dunia ini singkat. Kita di dunia ini adalah ibarat orang itu mampir minum sebentar di rumah orang lain. Tidak selamanya di situ. Sebentar setelah minum haus selesai pulang. Ini sebabnya orang itu ya, silaturahmi, datang ke tempat temannya atau saudaranya, itu kehidupan di dunia cukup hanya sebentar saja. Nah, maka dari itu dunia boleh, tapi akhirat lebih utama. Kita tidak dilarang mencintai dunia, mengumpulkan harta benda sebanyak-banyaknya, tapi jangan mengalahkan akhirat.
Karena akhirat ini lebih utama, akhirat itu lebih kekal, lebih baik kata Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian dalam ayat 18, inna hadza lafis suhufil ula. Penjelasan tersebut ini sungguh benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu. Kitab yang dahulu sebelum Al-Quran ini sudah dijelaskan tentang bagaimana kehidupan dunia yang begitu sementara, bagaimana kehidupan akhirat yang sangat kekal dan lebih baik, yaitu dalam suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu dalam kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Suhuf, ya, suhufnya Ibrahim dan Musa. Nah, dijelaskan ini gambaran dari suhuf Ibrahim dan suhuf Musa. Sudah ada penjelasan itu dalam kitab-kitab yang terdahulu sebelum Al-Quran. Nah, kemudian kita masuk pada uji kompetensi. Lafal fasolah pada surat Al-A'la, ya, ayat 15 ini bermakna A. Membersihkan, B. Mengerjakan ibadah, C. Sembahyang, D. Beruntung. Apa arti dari lafal fasolah? Kemudian yang kedua, perilaku buruk yang mengutamakan kesenangan dunia sebagai tujuan hidup disebut A. Milenialisme, B. Hedonisme, C. Modernisasi, D. Komunisme. Ini pilih salah satu jawabannya. 3. Bagi orang yang beriman kepada Allah, dunia merupakan tempat untuk menempuh sesuatu. A. Kesenangan, B. Kebebasan, C. Ujian, D. Cita-cita. Pilih salah satu jawaban yang tepat. Kemudian yang keempat, menurut surat Al-A'la, suhuf yang berisi petunjuk Allah diberikan kepada A. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, B. Nabi Isa dan Nabi Muhammad, C. Nabi Adam dan Nabi Idris, D. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Yang kelima, inna hadza lafi titik-titik ulang. Lafal yang tepat untuk melengkapi ayat tersebut adalah titik ini: A. Khairan, B. Isma, C. As-suhufi, D. Tu'siruna. Ini yang tepat untuk ini apa? Nah, ini dipilih salah satu. Nah, anak-anak semua, sampai di sini pertemuan kita pada putaran yang ketiga kali ini. Ya, harapan saya mudah-mudahan anak-anak dapat menerima dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Dan jangan lupa semua, ya, uji kompetensi tadi jawabannya bisa dikirim lewat Google Form. Harus dikirim tugasnya, dijawab, sebab ini termasuk nilai ulangan harian. Jadi dalam semester genap ini anak-anak jangan sampai tidak punya nilai harian, karena semester genap akan menentukan kamu naik ke kelas 9 atau tidak. Nah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.